wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginung Permana Jati dengan NIM 311220078. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Akhlak kepada Allah. Sebelum itu, saya akan membacakan rumusan masalah yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mengapa kita sebagai makhluk ciptaannya harus akhlak kepada Allah? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk akhlak kepada Allah? Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah. Dan yang kedua, untuk memahami mengapa kita harus akhlak kepada Allah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dari bentuk-bentuk akhlak kepada Allah. Pada pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Jadi, kata akhlak mempunyai arti lain yaitu budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan pengertian lain akhlak adalah tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Di dalam Islam, pengertian akhlak adalah sistem yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut ajaran, akhlak kepada Allah adalah ridho atau ikhlas terhadap suatu cobaan dari Allah secara syar'i maupun secara takdir. Titik tolak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan dia tidak diperanak dan tidak beranak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang kedua, mengapa kita sebagai makhluk ciptaannya harus akhlak kepada Allah? Sebenarnya ada 4 mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan mengeluarkan air melalui dari tulang punggung dan tulang rusuk. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermudah kehidupan kita sebab Allah telah memberikan bantuan panca indera seperti indera penglihatan, perasa, pendengar, dan diberi kehidupan yang nikmat berupa sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan privilege penting pada kehidupan kita. Karena privilege tersebut, kita dapat hidup hingga saat ini. Yang dimaksud adalah sumber air, tumbuhan, sumber makanan, udara, dan binatang. Dan yang terakhir, Allah memberikan akal kepada manusia. Akal tersebut digunakan untuk berpikir, merenung tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pembahasan ketiga, bagaimana bentuk-bentuk kita akhlak kepada Allah. Yang pertama, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang taat kepada perintahnya. Maka dari itu, Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada hamba yang taat dan menjalankan perintahnya. Seperti contoh, mendirikan sholat, berzakat, berpuasa, saling menghormati, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Selain itu, Allah juga melarang hamba apabila itu haram. Dan yang kedua, mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus mendapatkan ridho Allah agar mendapatkan yang kita inginkan lebih gampang. Agar itu kita harus ridho kepada Allah yang sebagaimana kita harus beriman kepadanya, termasuk menjauhi larangannya dan menaati segala perintahnya. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala
sangat berperan utama sebagai pencipta isi bumi dan berkuasa atas segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan setiap nyawa agar kita bisa hidup di dunia ini melalui izinnya. Maka dari itu sudah seharusnya kita bersyukur dan menikmati karunia Allah yang ada dan indah ini, dengan berupa mendirikan sholat dan selalu taat kepadanya. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas menurut bahasa ialah tulus dan murni. Sedangkan dalam arti istilah ialah ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan. Dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Dengan keikhlasan yang bersungguh-sungguh, hati akan terasa tentram dan pada akhirnya akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesimpulan kali ini, akhlak kepada Allah sangatlah penting. Dengan itu, kita semakin dekat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di kehidupan ini. Tidak hanya itu, akhlak kepada Allah membuat kita mengetahui dan mengajarkan kita arti kehidupan, mulai saling menghargai, ikhlas terhadap sesuatu, dan mengajarkan kita bagaimana kita menikmati dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebelum saya akhiri, bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.